guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari seorang MC yang menjadi zombie ranking S karena terinfeksi dan diincar oleh asosiasi hunter. Sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini mulai donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Faisal, katanya semangat Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya Faisal buat donasinya. Selanjutnya ada lagi dari teman sejati Manhwa, katanya Bawan FF bang, gak main FF bro. Emot batu. Thank you ya teman sejati Manhwa buat donasinya. Selanjutnya ada dari Ferry Sanjaya, katanya selamat pagi bang, semoga sukses selalu dan dilancarkan rezekinya. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you buat doanya dan juga donasinya. Selanjutnya ada dari Yuns, katanya maaf cuma 1.500. Santai aja bro, berapapun diterima kok, makanya gue setting di 1.000. Thank you ya Yuns buat donasinya. Selanjutnya ada dari Beno, katanya masih menunggu pura-pura miskin. Kalau pura-pura miskin itu kan ongoing ya, komiknya emang belum tamat kan. Cuma gue nggak tahu nih komiknya yang bikin ini mau ngelanjutin apa enggak. Jadi ya kalau misalnya dilanjut ya pasti gue lanjut, kalau enggak ya sudah cari komik lain gitu. Thank you ya Beno buat donasinya. Selanjutnya ada dari L, katanya Min kok nggak lanjut yang zombie-zombie. Gue suka yang zombie-zombie. Kalau bisa lanjutin Min manhwanya. Yang mana dulu nih zombinya? Ada beberapa yang zombie. Kalau misalnya zombie yang baru dibahas kemarin itu belum dilanjut lagi karena emang mentok, belum ada lanjutannya. Kalau misalnya udah lanjut pasti gue lanjut kok. Thank you ya L buat donasinya. Selanjutnya ada dari Bang Dik, katanya buat beli kopi Min. Siap, lumayan kopi serenceng lah buat semalaman. Thank you ya Bang Dik buat donasinya. Selanjutnya ada dari Putra, katanya Min lanjutkan manhwa yang lawan zombie apocalypse di channel ke-1 ya Min. Oh kalau itu memang itu juga masih ongoing ya, jadi emang belum lanjut ceritanya. Kok lanjut pasti gue lanjut kok. Oke, thank you ya Putra buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli min kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana, cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%, kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kita lihat ya, ada kelas ordinary, inferior, medium, superior. Terus kelas spiritual, inferior, medium, superior. Kelas earth sama. Terus ada heaven grade, terus ada immortal grade, dan juga dua lagi nih, divine grade dan juga holy grade. Oke, bentar, gua catat dulu nih. Ordinary atau biasa, terus kelas spiritual, kelas earth, heaven grade, terus immortal, divine dan holy grade. Tidak ada perbedaan spesifik pada level di supernatural power. Apakah Anda mau mengaktifkan skill transmission secara acak? Iya atau tidak? Iya, lalu diaktifkan. Wah, 72 perubahan pada earth, inkarnasi luar. 1 chi membersihkan 3. Ting, selamat kepada host yang telah mengekstrak supernatural power dari Marshal Tianpeng Taingkang 36 transformasi. Hah? Marshal Tianpeng? Loh, bukannya itu skill kakak kedua babi? Aku maunya Wukong 72 transformation. Hah? Ini adalah... Lalu terlihat ya, Cincun seperti mendapatkan kekuatan. Dan karena hal itu, di sini tiba-tiba ada seperti sebuah laser cahaya yang datang dari langit. Orang-orang pun langsung bangun. Hei, bencana datang. Nah, orang ini adalah Master Chang Tianyou, master dari sekte Xuanling.
Thunder Tribulation. Apa Chunche menerobos Golden Core Realm di saat Thunder Turbulence yang besar ini? Lalu saat mereka keluar, ternyata bencana lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Ini, Swan Ling Sect tidak bisa menghadapi bencana sebesar ini. Panggil orang untuk mengaktifkan Tribulation Formation. Di sini Chang bertanya, jadi kalian belum menerobos ya? Orang yang kanan menjawab, bukannya bencana tadi akibat kakak Chong. Bukan aku yang menerobos. Yang kiri menjawab, bukan aku. Aku kira adik Chuo, mungkin salah satu senior di sekte ini. Tapi Chang Tianyu membalas, mustahil. Tetua sudah di sini. Kalau salah satu dari kami yang menerobos, harusnya kami akan tahu. Chang Ha berkata, barangkali Cincun dan yang lainnya. Hah? Yang menyelamatkanmu? Dalam hati Chang Tianyu, untuk melawan Mahapetaka, Spirit Stone yang dikonsumsi oleh Guardian Formation sebanding dengan pengeluaran seluruh sekte dalam setengah tahun. Kalau benar-benar mereka, cepat bawa mereka kemari. Tapi Chan-Chan menahannya. Ayah, mereka sedang istirahat. Nggak bisa besok bicaranya. Dalam hati Chan-Chan, bahkan assassin seperti Xiaoen terhabisi oleh Tachi. Termasuk insiden keluarga Cheng di kota Qingtan. Sun Tachi dan Cincun bukanlah orang baik-baik. Jadi, sekte Swan Ling tidak bisa mempunyai hubungan buruk dengan mereka. Aku harus membujuk ayah. Tidak bisa. Apa ayah tidak peduli dengan penyelamat anak ayah? Oke, panggil mereka besok pagi. Yeay, ayah emang yang terbaik. Sekarang kita lompat ke Kescon harinya, di mana mereka pun berkumpul berempat. Loh, kalian? Kenapa? Chan-Chan berkata, Cincun, apa bencana kemarin gara-gara kamu? Cincun bingung. Hah? Bencana? Iya, kemarin malam ada bencana di sekte. Untuk bertahan di badai, sekte Swan Ling menghabiskan Spirit Stone bernilai Great setengah tahun untuk mengaktifkan sekte Great Arai agar bisa bertahan dari badai. Cincun bertanya, apa hubungannya denganku? Aku tidak menerobos Golden Core Realm. Chan-Chan merespon, gak mungkin. Semua orang di Swan Ling Sekte telah dicek. Tidak ada murid yang menerobos Golden Core Realm kemarin, apalagi melampaui realm. Hah? Cincun bertanya, apa menerima supernatural power juga memicu bencana? Tachi menjawab, tuang muda pintar. Tetapi tuang muda luar biasa, bisa menguasai inherit supernatural power pada saat masih muda. Cincun berkata, antar aku ke ayahmu. Chan-Chan merespon, oke, ikuti aku. Dalam hati Cincun, aku gak punya satupun Spirit Stone untuk dikembalikan. Mereka yang telanjang kaki tidak takut memakai sepatu, dan akhirnya mereka pun pergi. Di sini orang-orang semuanya marah ya. Hey, apa kau Cincun yang telah menerobos Golden Core Realm? Cincun menjawab, bukan, aku Cincun dari Foundation Establishment Realm. Dalam hati orang yang kiri, loh, bukannya sama aja? Terus di sini Chang Tianyu bertanya, si kepala sekte ya, Master Sekte, apa itu kamu yang menyebabkan bencana kemarin? Apa kau tahu berapa kerugian sekte Swan Ling untuk melawan bencana itu? Hormat. Dalam hati Chan-Chan, untungnya baik-baik aja. Aku takut emosi Cincun berujung perkelahian dengan ayah. Cincun membalas, tapi aku menyelamatkan anak dan muridmu. Bagaimana kalau Conflict of Greece? Menurutku, nyawa anak dan murid dari Master Sekte Swan Ling melebihi setahun biaya spiritual stone-nya Sekte Swan Ling. Benar kan? Kau, Caca berkata, benar. Ya, lupakan aja. Dia sudah meminta maaf. Ayah tahu kan, Cincun melindungiku selama perjalanan. Bahkan berani menghabisi Xiaoen. Dan mendengar itu mereka kaget. Apa? Xiaoen dibunuh olehnya? Bagaimana mungkin? Dalam hati si Master Sekte, ada 3 orang di Swan Ling yang bisa menghabisi Xiaoen. Xiaoen mokat di tangan remaja layer ke-6 Foundation Establishment Realm. Sangat konyol. Cian-Cian berbisik, kenapa mustahil? Kak Tachi, powerhouse di Void Transformation Realm. Hah? Apa? Void Transformation Realm? Sejak kapan Powerhouse Void Transformation Realm berkunjung ke kerajaan Qian Yue? Tuan muda saya telah membayar perbuatannya. Saya harap sekte Anda tidak keras kepala. Kalau tidak, dan di sini Tachi memunculkan kekuatannya. Tapi dengan cepat langsung ditahan sama si Cincun. Tachi agak emosional. Mohon maafkan aku. Jadi begitu. Lupakanlah, Master Sekte bijaksana. Aku harus melanjutkan perjalananku. Permisi semuanya. Dan mereka pun pergi. Tapi tiba-tiba, sebentar. Cincun bertanya, kamu si jenius sekte Swan Ling, ada urusan lain? Si jenius menjawab, bencana bisa dilupakan, tetapi aku akan menantangmu. Pasti ada sesuatu yang spesial hingga menyebabkan bencana. Aku mau meminta masukan. Ting, memicu side quest. Kalahkan si jenius dari sekte Swan Ling, mendapatkan 1000 poin XP. Dalam hati Cincun, apa ini juga memicu side quest? Si jenius bertanya, kenapa? Nggak berani? Jangan takut, cuma sedetik selesai. Kita cuma belajar satu sama lain. Dalam hati Cincun, orang ini sangat keras kepala. Waktu yang tepat untuk mencoba supernatural power yang baru kukuasai. Cincun bertanya, apa kita bisa memakai senjata magic? Dia menjawab, tentu saja. Oke, kalau begitu aku menerima tantanganmu. Sekarang kita pergi di Yanwutai. Ini di sebuah ini ya, panggung. Bukan panggung sih, bukan altar, apa ya?
yang buat berantem arena. Orang-orang pun mulai bergosip. Apa saudara Chuo akan bertarung dengan seseorang? Apa dia powerhouse Golden Core? Apa layer ke-6 Foundation Establishment? Apa lawannya cari mati? Mereka tersangka bencana alam kemarin. Oh, pantes. Tapi yang ku denger pengikutnya sangat kuat. Ditambah dia mencapai layer ke-6 Foundation Realm di usia yang sangat muda. Tidak gampang tuh diperoleh. Kakak murid yang cewek ini, dia berkata, hati-hati, anak itu bahagia. Pasti dia punya trik. Si Chuo yang cowok, Chuo merespon, jangan khawatir, sejak debut aku gak pernah kalah dengan musuh satu realm. Dalam hati si Master Sekte, di belakang Cincun, bodyguard kuat di Void Transformation Realm. Tebakanku, tenaga di belakangnya pasti kuat. Jika Ciancem bisa menikahi anak itu, pasti, ya sudahlah, aku akan membiarkan Chunche mengampuninya nanti. Ciancem berkata, Cincun, kau harus berhati-hati. Iya, jangan khawatir. Dan akhirnya mereka pun naik ke dalam arenanya, ke atas arenanya. Si Genius berkata, tunjukkan senjata magicmu. Dalam hati Cincun, Chuo Chunche adalah great perfection dari Foundation Establishment Realm. Dan kultivasi dasarku layer ke-6 Foundation Establishment Realm. Untuk mengalahkannya, aku harus bertarung dengan cepat. Dan dia pun mengeluarkan deagle-nya. Chuo berkata, Chuo Chunche, senjata magicmu aneh. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Cincun membalas, duniamu sempit. Sekarang waktunya untuk mulai. Di sini Chunche maju menyerang ke arah Cincun menggunakan pedangnya. Tapi Cincun berasa menghindarinya terus-terusan. Hey, apa kau takut hingga gak berani melawan? Tiankang 36 Transformation, seni instant blooming. Dan dalam sekali serangan, si Chunche pun langsung kalah. Cincun berkata, si Genius Swanningsek ini lumayan hebat. Dalam hati Cincun, tapi apa gak apa-apa memuji general yang kalah? Dalam hati si Master Sekte, anak ini pasti melakukannya dengan sengaja. Cincin bertanya, apa ada hal lainnya? Kalau tidak, aku akan berangkat. Aku sedang buru-buru. Dan mereka pun pergi. Si Pak Tua di kiri berkata, dia pergi di situasi ini. Bocah, kau. Tapi ditahan sama si Master Sekte. Biarkan dia. Urusan ini sudah selesai. Jangan ganggu dia lagi. Si Pak Tua bertanya, terus bagaimana dengan Chunche? Master Sekte menjawab, jangan khawatir. Vitality dan spiritual powernya memulih. Teknik Cincun barusan jelas-jelas high rank, tetapi kultivasinya terlalu rendah untuk menggunakan kekuatan penuh. Chunche sudah menang sepanjang tahun. Jika dia hati-hati, dia bisa menghindari kelopak bunga itu. Ini bisa memberinya pelajaran. Ini bagaimana bisa? Lalu Ciancen di sini menghampiri Cincun. Bagaimana kalau aku yang menemuimu? Cincun menjawab, jangan, nanti kau diburu lagi. Ciancen melanjutkan, apapun jawabanmu, aku tetap akan pergi ke ibu kota untuk menemuimu. Aku mau. Jangan, aku berangkat. Kau tidak perlu mengantarku. Hei, Cincun, jangan lupa aku. Dan juga Kak Tachi, jangan biarkan Cincun memperalatmu. Tachi membalas, jangan khawatir, tuanku belum bisa melakukannya. Dalam hati Cincun, anak ini ternyata bermuka dua. Sekarang kita lompat ke 5 hari kemudian, di mana Cincun di sini Widya udah bisa terbang ya. Tapi nggak lama Cincun jatuh. Aduh, dengan spiritual energi di tubuhku sekarang masih belum cukup untuk menunjang 36 perubahan Tiankang menaiki kabut dan awan. Tachi merespon, Tuan muda, dasar kultivasi Anda masih terlalu rendah. Jadi Anda harus melanjutkan kultivasinya. Cincun menambahkan, menurutku juga begitu. Tetapi kita sudah buru-buru akhir-akhir ini. Tiba-tiba si anjing berkata, Tuan muda, ada yang berkelahi di sekitar sini. Hoho, ada yang berani cari gara-gara di dekat ibu kota. Mari kita lihat. Dan sesampainya mereka, ternyata udah baik sekali ya. Ada kalian bisa lihat lah ya. Dalam hati Cincun, pakai merah berbrok bawah semua di layer kelima Realm Cultivation Base sebanding dengan pengawal kerajaan. Nggak ada squad seperti itu berdasarkan ingatan di tubuh ini. Siapa orang-orang ini? Di sini gue nggak tahu Tachi ngapain. Terus si prajurit yang kanan berkata, keluarga Yan telah menyinggung seseorang yang kalian tidak mampu disinggung. Orang yang ditodong berkata, pengawal Bloodsword, pangeran kelima memiliki pengawal yang besar. Dalam hati Cincun, pengawal pangeran kelima, orang-orang ini bawahannya Chinyu. Sepertinya sekarang aku harus ikut campur lagi. Ayo, maju, habisi semuanya. Terus di sini Cincun menembak satu orang. Ting menghabisi kultivator layer ke-8 Chi Refining, mendapatkan 88 poin XP. Beraninya menghancurkan seluruh klan di bawah kaki kaisar. Sepertinya kalian memang punya nyali. Hey, pengawal Bloodsword, maju, jangan khawatir dengannya. Ting memicu side mission, hancurkan squad pengawal Bloodsword. Lakukan task untuk mendapatkan 2000 XP point. Cincun berkata, untuk urusan hari ini, biar aku yang akan memimpin. Kau, beraninya kau ikut campur urusan orang, dan kau mencoba untuk menghabisi mereka. Lalu Cincun menggunakan deagle-nya, langsung menembak mereka semua. Hah, kuat sekali. Ayo, bilang apa tadi? Dan karena semuanya moket, yang ngomong tadi ketakutan. Siapa Anda? Apa Anda tahu siapa yang disinggung keluarga Yan? Coba, siapa?
Pangeran kelima. Kenapa? Apa kau takut? Dalam hati prajurit yang ini, di hari Royal Capital ini, Master menyelimuti langit dengan satu tangan. Sangat dipercaya oleh Kaisar dan kekuatannya menyebar di seluruh istana. Penduduk dan pejabat percaya Master akan menjadi pangeran mahkota. Yo, jadi itu untuk pangeran kelima. Takut. Harus sebaiknya takut. Saran saya untuk Anda pergi secepatnya. Membuat pangeran marah bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Terus si prajurit itu langsung ditembak sama Cincun. Ting menghabisi kultivator layer ke-8 Chi Refining, mendapat 88 XP point. Ting menyelesaikan side mission, menghancurkan squad pengawal Bloodsword, mendapat 2000 XP point. Orang yang Cincun selamatkan berkata, "Terima kasih Tuan Muda telah menyelamatkan kami. Saya Yan Mopei." Ini antara Mopei apa Mopel ya? Karena kayaknya Mopei deh. Yan Mopei, kepala keluarga Yan. Saya bertanya, siapa nama Anda? Di kemudian hari, keluarga Yan akan melaporkan kepada Anda. Cincun menjawab, Cincun. Tunggu, Cincun, nama yang familiar. Sebentar, bukankah itu nama pangeran ketiga yang telah diturun tatakan baru-baru ini? Benar, aku kembali lagi. Dalam hati Cincun, awalnya Kaisar bermaksud untuk diam-diam mengusir original Cincun ke perbatasan. Tetapi, saat pemilik badan yang sesungguhnya dikawal, semua orang di ibu kota melihatnya. Sangat memalukan. Di flashbacknya seseorang berkata, penggelapan dana oleh Cincun telah menggemparkan ibu kota dan keluarga kerajaan harus menanggapinya secara gamblang. Buat masyarakat tahu tidak ada yang bisa melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan juga untuk memberi pelajaran generasi berikutnya. Lanjut dalam hati Cincun. Tetapi target Chin Yu adalah pemilik asli tubuh ini. Mungkin karena dia mengincar Nan Yuxin, anak dari Jenderal Nan Meng, yang memiliki kontrak nikah dengan pemilik asli tubuh ini. Nan Yuxin mempunyai penampilan yang lemah lembut dan cantik, rambut panjang seperti air terjun, dan badan yang tinggi. Dia adalah salah satu wanita tercantik di kerajaan Qianyue. Selama Qin Yu menikah dengan Nan Yuxin dan mendaki kapal besar Nan Meng, tahta akan menjadi miliknya. Mereka belum memberi hormat kepada pangeran ketiga. Qin Yu merespon, aku belum membersihkan namaku, jadi gak usah terlalu formal. Terus kenapa keluarga Yan menyinggung Qin Yu? Yan Mopei menjawab, karena beliau menginginkan asosiasi bisnis keluarga Yan. Asosiasi bisnis di kerajaan Qianyue umumnya mengumpulkan barang-barang dari pedagang, keluarga, dan individu, dan sering menggelar pegadaian berbagai bentuk untuk membagi keuntungan. Tentunya 3 asosiasi bisnis memiliki industri penting. Tidak banyak asosiasi bisnis di ibu kota. Kebanyakan cabangnya dikirim oleh kantor pusat. Cicu bertanya, apa nama asosiasi bisnismu? Yan Mopei menjawab, asosiasi bisnis Yanpei. Dalam hati Cincun, bukankah itu asosiasi bisnis lokal nomor 1 di kerajaan Qianyue? Katanya gak ada yang tahu sumber dana dari asosiasi bisnis Yanpei. Cincun bertanya, gak mungkin kan? Asosiasi bisnis Yanpei sangat kaya, gak bisa beli bodyguard yang kuat. Yan Mopei menjawab, saat para biksu mendengar kami telah menyinggung pangeran kelima, mereka semua kabur. Sekarang semua orang di dunia kultivator tahu pangeran kelima dan sekte Cikuang itu akrab, dan beliau diakui sebagai kaisar selanjutnya. Siapa yang berani menyinggungnya untuk kami? Kami yang tersisa sudah tua, lemah dan sakit dan cacat. Pangeran kelima mengirim pengawal Bloodsword untuk kemari untuk mencabut rumput ke akar. Ting memicu side quest, taklukkan asosiasi bisnis Yanpei, lakukan task untuk mendapatkan 4000 XP point dan kesempatan random lottery atau lottery itu lotre. Dalam hati Cincun, sistem mantap baru dipikir di kepala dan muncul sebuah task. Task itu bahasa Indonya apa ya? Kayak tugas gitulah. Cincun berkata, Yanpei, asosiasi bisnismu menyinggung Qin Yu, dan kalian gak mungkin bertahan di kerajaan Qianyue. Kenapa gak minta bantuanku aja? Qin Yu dan aku itu musuh abadi. Musuhnya musuh adalah kawan. Terima kasih banyak kepada pangeran ketiga atas ajakannya. Tapi dalam hati si Yan Mopei, pangeran ketiga telah turun tahta. Kaisar akan marah jika beliau muncul di ibu kota. Keluarga Yan tidak akan bertahan. Cincin melanjutkan, jangan khawatir, aku kembali untuk membersihkan namaku. Aku akan membereskan masalahmu, dan ketika namaku telah dibersihkan, aku akan mendukung keluarga Yan dengan integritas. Hormat tuanku. Ya sudah, selanjutnya kalian akan ke ibu kota bersamaku. Sekarang kita pergi ke istana pangeran kelima, di mana di sini ada seseorang yang melapor. Yang mulia, keluarganya sudah dihabisi. Ini ya pangeran kelima, Qin Yu. Hampir seluruh keluarga telah dihabisi, dan Mopei Yan kabur bersama anak-anak keluarga Yan. Saya telah mengirim pengawal Bloodsword untuk memburu mereka, tapi sampai sekarang mereka belum kembali. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Yan Mopei tidak punya Chi Cultivation Base. Sepertinya ada yang diam-diam membantu keluarga Yan. Ya sudah, urusanmu selesai. Aku akan menyuruh seseorang untuk melacak lokasi Yan Mopei. Tunggu dari perintahku. Baik.
Sekarang kita lompat ke beberapa hari kemudian di ibu kota kerajaan Qianyue. Mereka pun masuk ke ibu kota. Dalam hati Cincun, yo, aku kembali. Selanjutnya, pilih waktu yang pas di depan orang seluruh kota untuk memulihkan status pangeranku dengan bermartabat. Yan Mope berkata, "Tuanku, 9 hari dari sekarang utusan dari kerajaan Changlan akan berkunjung ke ibu kota. Apa Anda mau muncul saat itu?" Cincun bertanya, "Hah? Utusan spesial dari kerajaan Changlan akan berkunjung?" Dalam hati Cincun, kalau diingat-ingat, kerajaan Changlan dan Qianyue, mereka itu sekutu di luar, tetapi mereka bertarung mati-matian satu sama lain. 5 tahun sekali, mereka mengirim utusan satu sama lain untuk berkomunikasi. Pertukaran kerajaan bermula dari duel dari 2 master, mengadopsi sistem waspada dengan keduanya menang di 3 babak, lalu berdiskusi tentang urusan negara setelah berduel. 5 tahun yang lalu, kerajaan Qianyue mengirim seseorang ke Changlan, tetapi dia mengalami kekalahan. Duel ini adalah kesempatan bagus untukku. Saat duel, aku akan membuat Tachi bertarung, menambah kejayaan pada kerajaan, lalu menghitung kepala Xiaoen. Nantinya, ayah murahanku itu pastinya akan berubah pikiran, dan mau tidak mau, Qin Yu tidak akan membuat masalah denganku. Cincun berkata, "Oke, tapi jangan khawatir. Aku akan mengurus keluarganya sebelum aku pergi." Dan Mope merespon, "Baik, Tuan. Mari tinggal di penginapan untuk beberapa hari ke depan." Meski bukan penginapan terbaik di ibu kota, banyak orang berbaur di sini. Jadi kalau pangeran kelima mau menangkap kita, dia harus berpikir dulu. Baiklah. Dan mereka masuk ke dalam di sini. Mereka diperhatiin ya sama orang-orang ya. Dan ada kakek-kakek nih yang ngelihat ke Tachi. "Hei, cewek, siapa namamu?" Terus si kakek langsung ditonjok sama si Cincun. "Hei, siapa orang ini? Kuat sekali. Yo, Luo Yain punya tamu ekstra yang tidak bisa diganggu. Pelayannya sangat cantik. Sayang sekali. Apa kau berani minta ceweknya?" Tachi berkata, "Tuanku, kau sangat hebat." Terus di sini Yan Mope memanggil Cincun. "Tuanku, kamarnya sudah siap. Anda sudah bisa masuk dan beristirahat." "Ya sudah, ayo istirahat." Pas masuk kamar, tiba-tiba, ting, kesempatan sebulan sekali untuk memanggil God dan Demon telah datang. Apa host mau memanggil secara acak? Tentu. Mulai sekarang, ting, memanggil God and Demon, maksudnya dewa dan iblis itu ya. Ras tanda tanya, kultivasi tanda tanya, exercise tanda tanya, supernatural power tanda tanya, mount tanda tanya, loyalty 85/100. Wah, sekarang God dan Demon yang dipanggil punya mount. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.